Bapa di dalam surga, berkati kami masing-masing. Berkati khotbah yang akan disampaikan ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus memberikan kesadaran, pengertian, memberikan keinsyafan dan penteguran kepada kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh mendapat berkat dari takhta Tuhan sendiri. Pakailah hamba-Mu yang hina ini. Berkati dia dengan kirim Roh Kudus yang memenuhi dia, yang mengisi hatinya, yang memberi penyegaran dan memberikan kuasa yang baru, sehingga setiap kalimat yang diucapkan boleh menjadi air surgawi yang mendiriskan hati kami, yang memberikan kami sesuatu kelebihan dan sesuatu gizi yang membuat kami kuat bertumbuh di dalam Tuhan. Demi nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Di dalam Yohanes pasal ke-16, Yesus berkata, "Aku harus pergi. Jikalau aku tidak pergi, Roh Kudus tidak turun. Jikalau aku pergi, Roh Kudus akan turun kepada kamu." Itu penghibur yang lain yang dikirim dari Allah Bapa. Saudara-saudara, waktu Roh Kudus turun, dia akan mengerjakan hal yang banyak sekali. Salah satu hal yang paling penting, mengingatkan kembali apa yang pernah kukatakan kepadamu. Sehingga Roh Kudus datang memimpin pikiran manusia. Holy Spirit is to guide our memory, to memorize and to understand what had been spoken to us from the mouth of Jesus Christ. The spoken word of God through His incarnated Son, Jesus Christ, is the truth and is to fit our spiritual need, and we can grow our faith and our spirituality in Him. Saudara-saudara, Yesus telah berbicara kepada kita, lalu kita ingat di dalam otak. Sudah ingat di dalam otak, Roh Kudus turun mengingatkan kita kembali apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Bahagialah barang siapa mengingat firman Tuhan dan terus memikirkan, merenungkan dan mengerti isinya. Karena itu menjadi berkat, di mana tumbuhlah imannya, kekuatan rohaninya bertambah. Dia menjadi orang yang bisa berperang untuk Tuhan, bisa melawan iblis. Roh Kudus bukan membunuh otak. Roh Kudus bukan membius rasio. Roh Kudus bukan membuat mati fungsi pikiran kita. Itu ajaran yang merusak, yang menghancurkan orang Kristen, tetapi tidak disadari bahayanya. Holy Spirit is not coming to benumb our faith and our thinking, but to make our faith awaken, and we can think according to the will of God. We can analyze, we can understand according to the will of God all the solid truth in the Bible. Roh Kudus membangunkan pikiran. Roh Kudus bukan membius pikiran. Roh Kudus bukan membunuh otak. Roh Kudus bukan mentidurkan rasio, tapi membangkitkan rasio. A true Christian is a very strong rational Christian. We must be rational, even though we are not rationalists. We must be thinking people. We think all the Word of God. The Word of God is truth. The Word of God is eternal, forever and ever, strong, solid, and never will demolished. Firman Tuhan adalah yang paling kuat, yang paling benar, dan akan terus menerus berada sampai selama-lamanya. Roh Kudus datang untuk apa? Di dalam 16 ayat 8, 9, 10, 11, Yesus berkata, He will come and He will awaken and He'll make consciousness about sin, about righteousness, about the condemnation of God. Saudara-saudara, Roh Kudus datang akan mensadarkan manusia tentang dosa, tentang kebenaran, tentang penghakiman daripada Tuhan. Ini ada 3 hal yang dikerjakan Roh Kudus kepada orang berdosa, orang dunia. Holy Spirit will make the people to conscious about sin, about righteousness, and about condemnation.
Mengapa Roh Kudus menyadarkan tiga hal ini? Dosa, keadilan, dan penghakiman Tuhan. Karena tiga hal ini kalau tidak dibereskan, manusia tidak mungkin mempunyai hubungan interpersonal relationship yang baik di dalam alam semesta. To renew and to correct the wrong interpersonal relationship in the universe, this is one of the greatest duty of the Holy Spirit given to man. If it is not Holy Spirit, no one can renew the wrong and the broken relationship in the personal between man and God, between man and man, between sinners and Christ, between Christ and the Father, and between Father and the world, between God and Satan. Semua interpersonal relationship sudah kacau balau. Saudara-saudara, Dr. Chia Yiming di dalam introduksi daripada buku Systematic Theology, dia mengatakan, what is theology? Theology is to discuss and to understand why God is God, why man is man, and why man and God and man should relate to one another, and what is the relationship between God, man, God, and everything in the universe. That kind of understanding is called theology. Saudara-saudara, saya sangat setuju dengan definisi daripada Dr. Chia Yiming. Dia mengatakan Allah sebagai Allah. Kenapa? Manusia sebagai manusia. Kenapa? Apa hubungan manusia dan Allah, Allah dan manusia, dan apa hubungan manusia Allah dan segala sesuatu yang berada di alam semesta? Relasinya itu apa? Bagaimana membangun relasi yang benar? Kalau ini sudah bangun betul-betul, barulah engkau mengerti teologi. Saudara-saudara, to understand theology is not to get good score in your classroom. To understand theology is to make correction between the relationship between you and God, you and man, God and other men, God, man, and everything in the universe. Ini relationship sudah diperbaiki. Teologi baru benar. Orang yang belajar teologi bukan mendapat angka yang tinggi di dalam classroom, di dalam sekolah teologi. Orang yang belajar teologi bukan mendapatkan ijazah bisa lulus daripada akademik teologi. Orang yang belajar teologi ada orang mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan, mempunyai hubungan baik dengan manusia, mempunyai baik dengan diri sendiri, dan mempunyai hubungan baik dengan seluruh alam semesta. Itu namanya belajar teologi. Saudara-saudara, ini banyak hubungan antara satu pribadi dengan pribadi yang lain sudah rusak. The relationship between the persons have been wrongly treated and wrongly done by man. That is the reason no one can renew it, no one can make it well except Holy Spirit. Hanya Roh Kudus yang bisa memperbaiki hubungan antara pribadi dan pribadi. Saudara-saudara, hari ini saya khususkan relasi antara pribadi yang diperbaiki oleh Roh Kudus. Today the sermon is concerning the relationship between the person and person done well by Holy Spirit through restoration. Saudara-saudara, Roh Kudus datang mengingatkan manusia tentang dosa. Lalu ditanya mengenai dosa manusia, apa yang dikerjakan oleh Roh Kudus? Yesus menjawab, mengenai dosa, karena engkau tidak percaya kepada saya. Ini satu ayat yang sepertinya tidak ada relasi. Kalau saya tidak percaya Yesus, salahnya apa? Kalau saya tidak mau percaya Yesus, bukankah kebebasanku? Inilah hak asasi manusia. Saya mau percaya Yesus atau tidak mau percaya Yesus, itu kebebasanku sendiri. Apa bedanya? Kalau saya percaya Yesus,
Apa bedanya kalau saya tidak mau menerima Yesus? Apa bedanya saya pilih agama begitu banyak? Bukankah ini hak asasi manusia? Kenapa kalau saya tidak percaya Yesus? Itu karena dosa. Roh Kudus mengapa mengatakan, why Holy Spirit rebuke man with sin? Because they don't believe in Jesus. Isn't it means Jesus is too dictator, too monopolize, and too proud? So, kekristenan terlalu sombong. Kekristenan diktator. Kekristenan sangat sempit, eksklusif. Hanya percaya Yesus. Yang percaya Yesus diselamatkan. Yang tidak percaya Yesus tidak diselamatkan. Kalau tidak percaya Yesus akan binasa. Adakah agama lebih sombong dari ini? Banyak orang tidak menerima Tuhan Yesus. Mereka menganggap Yesus terlalu congkak, Yesus terlalu sombong, Yesus terlalu sempit. Kalau tidak percaya Dia, tidak bisa diselamatkan. Itu sebab banyak orang humanis, mereka benci kekristenan. Banyak orang ateis, mereka menolak Kristus karena Kristus terlalu sombong. Di dalam kesempatan ini, saya akan membereskan dulu hal yang penting seperti ini. Yesus berkata, Roh Kudus datang untuk menginsyafkan dosamu karena engkau tidak percaya saya. Berarti Roh Kudus akan menegur orang, kenapa engkau tidak terima Tuhan? Tahu tidak, banyak dosa bisa diampuni, tapi tidak percaya Tuhan ini sudah diampuni. Nah inilah kesombongan kekristenan. Ini kesempitan kekristenan. Mengapa kalau tidak percaya Yesus tidak bisa diselamatkan? Kenapa kalau tidak menerima Yesus Kristus dosanya tidak bisa diampuni? Saya tidak setuju. Nah saudara-saudara, sekarang saya memakai 15-20 menit untuk menjelaskan kalimat yang penting ini. Roh Kudus datang menegur dosa manusia, bukan karena engkau berzina. Kalau Yesus mengatakan Roh Kudus datang menegur dosa karena perzinahan, itu kita mengerti, gampang mengerti. Memang berzina itu berdosa. Lalu orang berdosa, Roh Kudus tegur dosanya, kasih tahu sama dia berdosa perzinahan. Lalu dia sadar, iya ya, saya salah. Selain nyonya, saya pergi cari perempuan orang lain. Ini dosa, saya mengaku dosa. Itu gampang. Tapi heran sekali, Yesus tidak mengatakan kalimat itu. Justru Yesus mengatakan, karena dosa, sebab engkau tidak percaya kepada saya. Lalu saya tanya, tidak percaya kepada Yesus Kristus, itu dosa apa? Saya tidak berzina, saya tidak berjudi, saya tidak mencuri, saya tidak bohong, saya tidak tipu, saya tidak membunuh, saya tidak membakar, saya hanya tidak percaya Yesus. Itu dosa apa? Nah justru di sini rahasianya. Saudara-saudara, jika Tuhan mengatakan hanya satu juru selamat, yaitu anakku Yesus Kristus yang kuutus inkarnasi menjadi manusia yang namanya Yesus, percayalah kepada Dia. Engkau mengatakan, Tuhan, engkau suruh saya percaya hanya Yesus, saya tidak mau. Tuhan mengatakan, sekarang saya tanya, engkau yang benar atau saya yang benar? Engkau bilang sama-sama benar, saya tidak mau percaya Yesus. Maka Tuhan berkata, berarti engkau tidak percaya saya, engkau tidak percaya Yesus, engkau tidak menerima satu-satunya juru selamat yang aku kirim kepada engkau, engkau menolak saya. Berarti engkau telah menghina bahwa saya bohong. Karena saya mengatakan hanya satu juru selamat, engkau tidak terima. Berarti engkau menyangkal kejujuran saya, engkau menyangkal kebaikan hati saya, engkau menyangkal penawaran satu juru selamat untuk engkau. Ini adalah penghinaan terhadap Tuhan. Saudara-saudara, jangan engkau kira menolak Yesus Kristus ini satu hal yang kecil. Menolak Yesus Kristus ini merupakan penghinaan terbesar untuk Tuhan.
Karena Tuhan telah bersaksi bagi Kristus. Di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 9 dikatakan, jikalau kesaksian dari manusia kita harus terima, apalagi kesaksian dari Allah Bapa. Karena kesaksian yang dari Allah Bapa lebih besar dari kesaksian manusia. Itu sebab barang siapa menolak kesaksian dari Allah Bapa, orang ini menghina Tuhan. Orang ini menghujat Tuhan. Dosanya sangat besar. Siapakah yang sadar ini? Engkau tidak sadar. Saya tidak sadar. Karena kita selalu tidak sadar kebenaran-kebenaran yang dinasihatkan oleh Tuhan. Kita terlalu peka di dalam kerugian yang kita alami di dalam perasaan. Kalau ada satu orang mengatakan, engkau salah, engkau mesti rubah, ini tidak benar, engkau tidak suka dengar, karena salahmu engkau tidak insyaf. Teguran engkau tidak menghargai, yang engkau peka adalah engkau dipersalahkan, berarti dia telah melukai hatimu. Nah saudara-saudara, barang siapa yang mementingkan perasaan sendiri dirugikan dan tidak mempentingkan kesalahan apa yang dilakukan, orang itu tidak bisa maju. Jikalau kesalahanmu engkau tidak sadar, tapi teguran engkau hina, engkau tidak mungkin maju. Karena engkau tidak mau menerima teguran yang membuat engkau lebih baik. Engkau hanya rasa ditegur, engkau rasa disinggung. Perasaan tersinggung itu bikin engkau benci kepada orang lain. Sehingga nasihatnya baik, engkau tidak bisa terima. Kalimat yang benar, engkau tidak bisa mengerti. Karena engkau terlalu rasa saya tersinggung. Saudara-saudara, disitulah kelemahan daripada manusia. Pada waktu manusia disinggung, sebenarnya yang singgung bukan hanya menjelaskan kepada dia, yang kau lakukan itu salah. Dia tidak rasa salah, dia tidak peka dia salah. Dia cuma peka, kenapa kamu berani singgung saya, kamu berani menegur saya. Ini sangat merugikan wibawa saya, sangat merusak nama saya, sangat menyinggung perasaan saya. Maka saya membenci engkau, saya melawan engkau. Disitulah kelemahan manusia. Saudara-saudara, waktu Roh Kudus turun ke dalam dunia, dia mau memberikan kesadaran kepada manusia bahwa engkau telah berbuat salah. Salahnya apa? Salahnya engkau tidak menerima Yesus. Engkau tidak percaya kepada Yesus. Engkau bilang tidak percaya, hak saya. Tidak percaya Yesus, kebebasan saya. Tuhan berkata, tahu tidak, selain Yesus tidak ada juru selamat. Besides Jesus Christ, there's no Savior. Besides His cross, there's no method to save you. Besides the blood of Christ, there's no salvation. You do not realize this, and you look down all grace of God. Engkau menghina anugerah Tuhan. Roh Kudus berkata, jangan menghina, karena ini satu-satunya jalan untuk diselamatkan. Jika engkau sakit keras, engkau sudah mau mati, lalu ada seorang dokter, hanya satu dokter yang bisa menyelamatkan engkau, karena dia baru menemukan semacam obat yang tidak ada pada orang lain. Seluruh dunia cuma satu dokter yang menemukan satu obat. Dan dokter ini datang kepadamu, engkau kira dokter banyak, padahal tidak. Dokter banyak, betul. Dokter yang menemukan obat yang baik cuma ini. Dokter ini cuma datang kepada engkau satu kali. Dokter membawa obat satu-satunya. Engkau kira dokter banyak, engkau kira kesempatan banyak, lalu engkau menghina dia. Penghinaan dokter ini sama dengan penghinaan hidup sendiri. Menolak dokter ini sama dengan menolak hidup sendiri. Engkau membuang obat ini sama dengan membuang hidupmu sendiri. Dokter ini berkata, aku datang kepadamu, aku bawa obat satu-satunya yang bisa menyembuhkan engkau, yang bisa memberi hidup kepada engkau. Silakan makan obat ini, terimalah obat ini. Engkau mengatakan tidak,
aku tidak percaya engkau. Aku menolak obat ini. Saya tidak mau makan. Lalu engkau ambil obat itu, engkau buang di dalam sampah. Saudara-saudara, saya mau tanya, dosamu, penyakitmu bisa disembuhkan? Tidak bisa. Karena tergantung kepada obat itu saja. Selain obat itu, tidak ada obat yang lain. Tetapi engkau menolak obat itu. Barang siapa menolak obat itu, menolak hidupnya sendiri. Barang siapa menghina dokter itu, menghina hidupnya sendiri. Inilah satu kebenaran yang kita mengerti tentang kenapa Roh Kudus menegur dosa manusia, karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Because Jesus is the only Savior, the only Lord, the only mediator between God and man. Besides Jesus, there's no other Savior, there's no other salvation, no other forgiveness can be adopted by you. Itu sebab saudara-saudara, Roh Kudus dengan jujur memberitahu kepada kita, inilah satu-satunya jalan. Jangan kau tolak. Saudara-saudara, dengan demikian hal pertama yang dilakukan oleh Roh Kudus adalah memperbaik hubungan pribadi kita dan pribadi Yesus Kristus. Interpersonal relationship in a universe which have been made wrong should be corrected. The first is the relationship between the sinners and Jesus Christ. Ini pertama. Sehingga aku kalau kembali mempunyai iman kepada Yesus Kristus, merendahkan diri, menerima penawaran keselamatan dari Yesus Kristus yang hanya satu-satunya, maka saya ada pengharapan. Kalau saya menolak, saya tidak ada pengharapan. Ini koreksi pertama yang harus dibereskan. Saudara-saudara, tidak seluruh hidup engkau berpuluh-puluh tahun mengkoreksi interpersonal relationship yang salah pertama, yaitu relationship between you and your Savior. Engkau dan juru selamatmu. Engkau harus terendah hati berkata, oh, aku perlu percaya kepada Yesus Kristus, karena dialah satu-satunya juru selamat. Selain dia tidak ada jalan lain. Ini pertama. Sesudah itu Yesus mengatakan, Roh Kudus menegur tentang kebenaran. And now He rebuke us of the righteousness. Ini ada kalimat kedua. Roh Kudus datang menginsyafkan tentang dosa, tentang keadilan kebenaran, dan tentang penghakiman. Saudara-saudara, tentang dosa karena mereka tidak percaya kepada aku. Sudah selesai saya bicarakan. Kedua, tentang keadilan kebenaran karena aku kembali kepada Bapa. What is the relationship of understanding what is truth and righteousness in compare with Jesus return to the Father? Apa hubungan itu? Ini tidak ada hubungan kan? Mengenai kebenaran, itu kebenaran. Mengenai di kayu sune, itu di kayu sune. Mengenai keadilan, itu keadilan. Apa hubungan Yesus kembali kepada Bapa? Nah, saudara-saudara, kalimat-kalimat yang sulit dimengerti di dalam Alkitab ini adalah artinya seperti ini. Yesus berkata, Roh Kudus akan mensadarkan engkau tentang keadilan karena aku kembali kepada Bapa. Siapa Yesus Kristus? Kenapa Yesus kembali kepada Bapa? Karena Yesus dikirim dari Bapa. Yohanes pasal 16 ayat 28, I come from Father and enter into this world. Afterwards, Jesus said, I will depart from this world and return to my Father. I come from Father and enter to the world. This is a mission. This is the delegation. This is the sending by Father. God sent His Son to the world to save the sinners, to save the world, to save all human beings to be reconciled with God. God the Father sent His only begotten Son to the world. Saudara-saudara, apakah karunia, apakah hadiah yang terbesar Allah berikan kepada dunia?
Allah memberikan hadiah terbesar kepada dunia, ada kirim anaknya untuk menjadi sesuatu korban, menjadi sesuatu berkat yang kita boleh terima. This is the greatest gift of God to this world. He sent His Son to us. Allah kirim anak kepada manusia. Ini hadiah yang paling besar. Ini hadiah yang paling penting. Karena Allah demikian mengasihi si dunia, sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia jangan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah karunia yang paling besar yang Tuhan berikan kepada manusia. Nah, saudara-saudara, Yesus datang ke dunia menjadi juru selamat. Ini karunia terbesar. Sesudah ini, maka orang yang terpercaya Yesus, kalau tetap tidak percaya, masih ada jalan lain. Masih satu kali kesempatan. Roh Kudus mensadarkan, kamu boleh terima Yesus Kristus. Kamu tidak boleh menolak keselamatan Dia. Itu sebab Roh Kudus turun untuk meyakinkan manusia tentang dosa karena tidak percaya kepada Yesus Kristus. Tetapi kedua, tentang kebenaran karena Yesus naik ke surga. Kenapa tentang kebenaran? Ada sanggup paut dan Yesus masuk ke surga karena ini interpersonal relationship yang kedua. The first relationship between the sinner and Jesus Christ. The second interpersonal relationship, which is wrong, should be corrected, is the relationship between the Holy Son and Holy Father. Kenapa demikian? Because Holy Son was sent by the Holy Father to the world. I come from Father and I enter into the world. Sesudah itu, I depart from this world and I return to my Father. The relationship between Son and Father is so obvious, so clear, that God sent His Son, the only righteous one, to be the solution, to solve the problem of the sinners' betrayal to God. Manusia sudah melawan Tuhan, maka Allah mengirim Yesus yang benar, satu-satunya datang ke dunia. Betulkah Yesus satu-satunya yang benar, yang tidak berdosa? Ini penting sekali. Among all the human beings, with all the saints, with all the good men, they are good one, but they are not righteous one from God. Semua orang yang baik sebagai pendiri-pendiri agama, mereka orang-orang agama yang besar, tapi tidak ada orang benar dari Allah. Mereka adalah orang berdosa yang lebih baik dari orang lain. Orang-orang pendiri agama, orang agung, orang mempunyai pengertian moral, tapi mereka bukan yang suci, yang benar dari Allah, karena mereka bukan anak Allah. Saudara-saudara, semua orang besar, orang agama, tapi bukan orang suci, bukan orang benar. Not even one religious founder is a righteous one from God. Not even one religious founder is the Holy One of God, except Jesus Christ. Yesus satu-satunya yang suci, yang diberikan dari Allah ke dunia. Sebelum Yesus lahir, malaikat berkata kepada Maria, yang kau akan melahirkan akan disebut sebagai yang suci dari Allah, anak dari Allah yang maha tinggi. The one you will give birth should be called the Holy One of God, the Son from God in the highest. Siapa Yesus? Yang suci dari Allah, anak dari Allah yang maha tinggi. Only one saint, only one Holy One of God, Jesus Christ. The only righteous one is the Son of God, appear in the universe, appear in the history, and incarnated to be man. Dia adalah anak Allah yang jelma
menjadi manusia. Satu-satunya yang benar, satu-satunya yang suci. Di luar Yesus tidak ada orang yang mutlak suci. Dia adalah satu-satunya yang kudus. Itu sebab saudara-saudara, Yesus pernah mengatakan dengan kalimat yang besar sekali, tidak pernah diucapkan oleh orang lain. Who among you can point out my sin? This is the greatest challenge in moral world in the history. This is the greatest challenge about the morality of any person in the history. Not even one man other than Jesus ever dare courageous enough to say like this. The greatest challenge, who among you can point out my sin? Ini dicantumkan di dalam Injil Yohanes pasal ke-8. Yesus menantang, Yesus memberikan satu challenge kepada seluruh dunia. Siapakah yang bisa menunjukkan dosaku? Kalimat ini sudah dibicarakan 2000 tahun yang lalu. Tidak pernah mungkin ada jawaban. Not possibility to have any answer from any person in the history. But no one can point out the sin of Jesus Christ in his life. Yesus adalah satu-satunya yang mutlak suci, yang tidak berdosa. Itu sebab pada waktu Yesus di dunia, dia hidup 33 tahun setengah. Tidak pernah satu detik jatuh di dalam dosa. Tidak pernah satu menit berkompromi dengan setan. Tidak pernah dia meleset, menyeleweng satu ketika pun. Tidak ada satu detik dia berdosa. 33 tahun setengah. Setiap tahun 365 hari. Setiap hari 24 jam. Setiap jam 60 menit. Setiap menit 60 detik. Tidak ada satu detik Yesus jatuh di dalam dosa. Di dalam Yohanes pasal 17 dia mengatakan, demi mereka aku mengkuduskan aku sendiri. For them, for their sake, I sanctify myself before God. Saudara-saudara, Yesus suci selama hidup di dunia ini, memelihara kesucian yang mutlak, yang tidak jatuh. Dia adalah satu-satunya yang mutlak sempurna, suci di hadapan Tuhan, mewakili engkau dan saya. Itu sebab bukan Musa, bukan Abraham, bukan Daud, bukan Petrus, bukan Paulus, bukan siapapun yang mungkin menyelamatkan engkau, kecuali Yesus Kristus, satu-satunya yang suci. Amin. Only Jesus, the absolute Holy One of God, can stand before God to represent you with no sin, no evil, totally holy before God. Saudara-saudara, itu sebab mengapa Roh Kudus memberikan perkenalan kepada kita tentang keadilan itu, karena Yesus pergi ke Bapa. Maksudnya, jikalau Yesus keluar dari Bapa masuk ke dalam dunia, pernah berbuat dosa satu detik, dia tidak mungkin kembali ke Bapa. If even Jesus have only 1 second fallen in sin experience, he will never return to the Father. Tapi puji Tuhan, Yesus sama sekali mutlak sempurna, tidak satu detik pun berbuat dosa di dunia ini. Itu sebab pada waktu dia mati, dia kembali ke Bapa, dia bangkit, dia pergi surga dengan status sebagai orang benar yang sempurna. Itu sebab Yesus diterima oleh Allah Bapa. Yesus disambut oleh Allah Bapa. Silakan kembali duduk di sebelah kanan aku untuk selama-lamanya menjadi pemenang, menjadi yang diterima, menjadi pemimpin yang mengalahkan musuh. Saudara-saudara, Jesus is the total victorious Lord who conquer over all the evil and never fail forever and ever.
Christ is the only righteous one who delighted by God, who is more than a conqueror, and who holds all the power of heaven and earth to rule over all nations and all people. He is the King of kings, He is the Lord of lords, He is the ruler of all the rulers, and He is the master of all masters, master of life, forever and ever. Yesus Tuhan selama-lamanya duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala yang dipertuhan. Dia adalah yang benar. Karena Dia benar, maka Dia boleh kembali kepada Allah Bapa. Itu sebab Roh Kudus datang menegur kita, menginsyafkan kita tentang keadilan. Karena Yesus kembali kepada Bapa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Yesus mempunyai kemenangan yang total. Dia mempunyai kesucian yang sempurna. Dia mempunyai kemenangan terhadap setan di dalam segala sesuatu. Sehingga Dia mengalahkan sang penguasa maut, yaitu iblis. Dan Dia telah bangkit pula dari antara orang mati dan kembali kepada Allah Bapa. Inilah hal yang kedua. Roh Kudus membenarkan Kristus. Roh Kudus menyaksikan kebenaran Yesus karena Dia kembali kepada Bapa. Dengan demikian kita baru koreksi hubungan Kristus sama Bapa. Bukan orang berdosa kembali diterima oleh Tuhan, adalah orang yang benar kembali kepada yang ngirim, yaitu Allah yang benar. Saudara-saudara, Allah yang mulia benar mengirim Kristus yang benar ke dalam dunia ini. Yang benar cuma satu, the only Holy One, the only righteous one is Jesus Christ, sent by God to the world and can return to God with a perfect holiness. Seluruh kesucian yang sempurna, tanpa sedikit pun kenajisan, tanpa sedikit kesalahan, benar mutlak, suci mutlak, kembali kepada Bapa. Karena Yesus bisa kembali kepada Bapa, ini membuktikan Dia benar mutlak. Sehingga barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan dibuang oleh Tuhan, akan dibenarkan, akan dikuduskan. Karena Yesus yang benar, yang kudus, yang selama-lamanya. Hari ini saya berkhotbah sampai di sini saja. Dan baik-baik mendengar firman dari khotbah-khotbah beberapa hari ini, sehingga engkau mengetahui pekerjaan Roh Kudus yang begitu besar, sehingga kita tidak tertipu oleh ajaran-ajaran yang salah, yang tidak mengerti Roh Kudus, pura-pura mengerti lalu merusak iman kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Semua tunduk kepala. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Roh-Mu yang kudus datang ke dunia membawa kami masuk ke dalam pengertian yang indah, ke pengertian yang benar, dan mengkoreksi hubungan pribadi dan pribadi antara kami berdosa dengan Yesus, antara Kristus, Anak Sang Kudus yang dikirim daripada Bapa yang sang benar, yang datang ke dunia menggenapi kebenaran Tuhan Allah dan kembali ke pangkuan Allah di sebelah kanan. Kami berterima kasih. Kiranya pengertian-pengertian yang indah ini Tuhan tanamkan di dalam hati kami, sehingga kami tidak tertipu oleh ajaran-ajaran salah, dan kami boleh berbagian di dalam pekerjaan Roh Kudus yang begitu sempurna. Dengar doa kami Tuhan. Kami serahkan semua ini dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.
Tuhan.